Saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan mengizinkan kami boleh memperingati satu hari yang paling penting dalam sejarah umat manusia, yakni hari kematian Tuhan Yesus. Kami selalu bersyukur bahwa Tuhan Yesus boleh mati bagi kami, menebus kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Setiap kali kami merenungkan semua itu, hati kami penuh dengan kasih kepada Tuhan. Dan hari ini kami akan merenungkan, sekali lagi merenungkan peristiwa yang begitu menentukan keselamatan kami, yaitu kematian Kristus Yesus. Kami akan mendengar firman Tuhan, belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh membuka hati dan pikiran kami, supaya pikiran kami boleh mengerti, hati kami boleh menerima firman-Mu, dan selanjutnya kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya setiap peralatan yang kami pakai, biarlah dapat menunjang pemberitaan firman Tuhan ini. Jauhkan dari kemacetan, gangguan, kerusakan yang menghalangi kami dalam belajar firman Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, dan kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita ada pada peringatan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah sebuah tema ditebus dari kutuk. Dan teks yang akan kita baca adalah Galatia pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Demikianlah bunyinya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan teks yang baru saja kita baca, saudara akan menemukan bahwa satu kata yang diulang-ulang di dalam teks itu adalah kata kutuk. Saya mencatat kira-kira ada 5 kali kata kutuk itu dibicarakan atau disebutkan di dalam ayat-ayat itu. Dan karenanya kita boleh beranggapan bahwa memang di dalam teks itu memang Paulus secara khusus sedang berbicara soal kutuk. Dan kalau kita melihat bahwa kutuk di sana itu dihubungkan dengan manusia yang berdosa. Terkutuklah orang, berarti manusia berdosa itu adalah orang yang terkutuk. Saudara-saudara, saya orang berdosa, saya orang terkutuk. Saudara adalah orang berdosa, saudara adalah orang terkutuk. Dia adalah orang berdosa, maka dia adalah orang terkutuk. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal kutuk ini, maka kita jangan heran mengapa Allah yang begitu kasih bisa mengutuk manusia. Ingat bahwa Allah memang Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil. Keadilan Allah membuat dia tidak bisa berkompromi dengan dosa, dan karenanya kepada dosa atau kepada orang-orang berdosa, dia bisa memberikan kutuknya. Juga saudara, hal lain yang perlu kita pikirkan adalah bahwa terkutuk itu adalah satu kondisi di hadapan Allah yang seringkali tidak berjalan seiring dengan kondisi fisik kita. Maksud saya adalah bahwa kalau kita disuruh memilih mana orang diberkati dan mana orang yang terkutuk. Kalau misalnya si A, pekerjaannya bagus, rumah tangganya bagus, hidupnya, bisnisnya lancar, dia sehat, dia kaya raya, dia punya rumah, punya mobil. Sedangkan yang ini kena PHK, lalu sakit-sakitan, rumah tangganya kacau balau, pekerjaannya amburadul, dia miskin melarat. Kalau saudara menilai antara A dan B, saudara menilai mana yang diberkati dan mana yang terkutuk. Banyak orang pasti akan setuju bahwa orang yang hidupnya bagus, kaya raya, ini adalah orang diberkati. Sedangkan yang penyakitan, yang kekurangan, kemiskinan, ini adalah orang yang dikutuk.
Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat misalnya dalam Lukas pasal 16, ada cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Dan ternyata nanti Lazarus yang masuk surga, orang kaya masuk neraka. Kalau begitu siapa yang diberkati dan siapa yang terkutuk? Yang diberkati justru adalah Lazarus, yang terkutuk adalah orang kaya itu. Karena itu, jangan karena kita melihat, hidup saya baik-baik, hidup saya penuh dengan kelimpahan, pekerjaan saya baik, keluarga saya baik, berarti saya diberkati. Dan lalu berpikir bahwa kalau saya sakit-sakitan, kalau pekerjaan saya macet, kalau keuangan saya buruk, kalau kesehatan saya buruk, relasi sosial saya buruk, berarti saya sedang terkutuk. Belum tentu. Karena ada orang yang hidup secara jasmani kelihatan baik, tapi sebenarnya terkutuk di hadapan Allah. Ada orang yang hidup jasmaninya kelihatan buruk, tapi sebenarnya dia diberkati di hadapan Allah. Berarti terkutuk atau diberkati itu adalah satu kondisi di hadapan Allah yang tidak selalu sejalan dengan kondisi jasmaniah kita. Nah, saudara-saudara, kalau saya hari ini bertanya kepada saudara, kalau di antara semua saudara, siapa yang merasa diri orang terkutuk, angkat tangan. Mungkin saudara tidak angkat tangan. Tapi saudara-saudara, Alkitab teks kita itu menunjukkan bahwa ada sejumlah orang yang boleh dianggap sebagai orang yang terkutuk. Kalau kita melihat Galatia pasal 3 ayat 10, saya loncat beberapa kata di sana. Terkutuklah orang yang tidak melakukan yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak melakukan yang tertulis dalam hukum Taurat. Hukum Taurat adalah firman. Berarti orang yang tidak melakukan firman adalah orang yang terkutuk. Kalau saudara tidak melakukan firman, saudara adalah orang yang terkutuk. Dan kita lihat di dalam Alkitab, ada banyak orang yang melawan firman atau melanggar firman. Mereka dikutuk oleh Allah. Adam dan Hawa, juga ular, juga Kain, juga sejumlah deretan dosa yang dibicarakan di dalam kitab Ulangan pasal 27. Itu adalah dosa-dosa yang menyebabkan seseorang dikutuk di hadapan Allah. Jadi orang yang terkutuk adalah orang yang tidak melakukan firman. Lalu yang kedua, saudara-saudara, masih dari teks kita Galatia 3 ayat 10 dibilang, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Di sini yang saya mau tekankan adalah yang tidak setia. Orang yang tidak setia melakukan itu terkutuk. Kalau yang pertama tadi tidak melakukan, terkutuk. Yang kedua ini tidak setia melakukan. Artinya orangnya melakukan tapi tidak setia. Melakukan firman tapi tidak setia. Tidak setia dalam artian tidak terus menerus. Maka itu adalah orang terkutuk. Saudara pernah mengampuni orang? Pernah. Selalu mengampuni orang? Kalau tidak, maka saudara terkutuk. Saudara rajin berbakti? Ya, selalu berbakti. Kalau tidak, maka saudara orang terkutuk. Saudara beri persepuluhan? Ya, selalu beri persepuluhan. Tidak pernah macet? Kalau pernah macet, saudara orang terkutuk. Saudara pernah sabar? Apakah saudara selalu sabar? Kalau tidak selalu sabar, saudara adalah orang terkutuk. Jadi biarpun kita melakukan firman, tapi kalau kita melakukannya tidak terus-menerus, maka kita adalah orang terkutuk. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga masih dari ayat yang sama, dia bilang, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Tekanan di sini adalah segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu di sini adalah segala sesuatu yang tertulis dalam firman. Kalau orang tidak melakukan firman, terkutuk. Kalau orang melakukan firman tapi tidak terus, terkutuk. Kalau orang melakukan firman tapi tidak semua, itu terkutuk. Jadi misalnya ada orang yang melakukan firman, membunuh tidak, mencuri tidak, korupsi tidak, dendam tidak, iri hati tidak kikir, tidak pelit. Semua dia lakukan. Kalau ada orang yang membuat dia marah, dia sabar. Kalau ada orang yang menyakiti dia, dia mengampuni, dia mendoakan. Pokoknya semua bagus. Taat semuanya. Kurang satu saja, dia lupa bayar hutang-hutangnya. Berarti dia melakukan, tapi tidak semua. Maka ini adalah terkutuk. Karena itu di dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup, dia bilang begini, terkutuklah setiap orang yang melanggar salah satu hukum yang tertulis dalam kitab hukum ini. Jadi melanggar satu saja, itu terkutuk. Kalau misalnya hukum Tuhan ini adalah ada 1000, dan saudara melakukan 999, kurang satu saja, saudara tetap adalah orang terkutuk. Ingat, syarat terkutuk itu dosa satu.
syarat masuk neraka itu dosa satu. Upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Jadi saudara, tidak melakukan firman terkutuk, melakukan firman tapi tidak terus terkutuk, melakukan firman tapi tidak semua terkutuk. Dan yang keempat adalah di Galatia pasal 3 ayat 10, dibilang, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Apa artinya hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat? Itu dikontraskan dengan ayat 9 yang mengatakan hidup dari iman. Jadi ada dua model hidup. Hidup dari iman, hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Apa artinya hidup dari iman? Hidup dari iman artinya orangnya mau beriman, hanya beriman supaya selamat, supaya hidup. Tapi hidup dari pekerjaan hukum Taurat adalah orangnya mau hidup, mau selamat dengan ketaatan dia. Nah di sini, orang kalau mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat, justru dia dikutuk. Maka misalnya kita bilang, saudara-saudara, marilah kita rajin berbakti. Marilah kita rajin berbakti supaya mati masuk surga. Justru tidak akan selamat. Marilah kita rajin melayani supaya mati masuk surga. Justru terkutuk. Marilah kita rajin beri persepuluhan supaya nanti mati masuk surga. Itu terkutuk. Marilah kita melakukan apa yang ada di Alkitab, 10 hukum supaya kita masuk surga. Terkutuk. Jadi apapun yang kita lakukan, pokoknya perbuatan kita, dan itu dipakai sebagai dasar untuk kita diselamatkan, maka justru kita adalah terkutuk. Terkutuklah, dikatakan, orang-orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, saudara perhatikan, kalau begitu, orang yang tidak melakukan firman terkutuk. Orang yang melakukan tapi tidak terus terkutuk. Orang yang melakukan tapi tidak semua terkutuk. Orang yang melakukan dengan tujuan diselamatkan justru terkutuk. Kalau sudah 4 ini, maka sesungguhnya kita semua orang terkutuk. Saudara orang terkutuk, saya orang terkutuk, seluruh manusia di dunia ini adalah orang terkutuk. Jikalau kita adalah orang-orang terkutuk, maka sudah pasti kita bukan tempatnya di surga, tapi kita pasti akan masuk neraka. Jadi, poin pertama yang saya bicarakan hari ini adalah kita semua orang terkutuk. Poin kedua yang akan saya bicarakan di sini adalah bahwa Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu muncul dalam ayat yang ke-13 bacaan kita tadi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus menebus kita. Kita ini orang terkutuk, tapi Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bagaimana cara dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat? Menurut ayat yang ke-13, tadi dikatakan, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi, Kristus menjadi kutuk bagi kita, atau mengganti kita saat di kayu salib. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung di mana Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib. Hari di mana dia tergantung di atas kayu salib, itu adalah hari di mana dia menanggung kutuk kita. Mengapa sampai tergantung di kayu salib dianggap sebagai terkutuk? Di dalam perjanjian lama ada banyak hukuman mati yang diberikan. Tapi untuk orang yang dianggap sebagai terkutuk, hukumannya adalah dia harus digantung. Dia harus digantung, tidak boleh tubuhnya mengenai bumi. Dia tergantung, artinya dia tergantung antara langit dan bumi. Maksudnya sorga menolak dia, bumi menolak dia. Saudara bisa baca itu dalam Ulangan 21 ayat yang ke-23. Di sana contoh bahwa hukum untuk orang yang terkutuk adalah dia harus digantung. Dan contoh lain bisa ada dalam Yosua pasal 8 ayat 29, Yosua 10 ayat 26. Nah, jadi kalau digantung itu adalah kematian untuk orang terkutuk, maka Kristus mengganti kutuk kita, dia harus mati dengan cara terkutuk. Maka Kristus harus tergantung. Harus. Tapi saudara-saudara, sesuatu yang menarik adalah bahwa di dalam surat Ibrani dikatakan bahwa tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9:22. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Kristus supaya menanggung kutuk kita, dia harus tergantung. Tapi supaya pengampunan dosa bisa diberikan, maka harus ada darah yang tercurah. Jadi Kristusnya harus tergantung dan harus ada darah. Kalau ada darah saja tapi tidak tergantung, itu tidak cukup. Kalau dia tergantung tapi tidak curahkan darah, itu tidak cukup.
Karena itu dia harus tergantung dan harus keluarkan darah. Jikalau Yesus hanya dipenggal, darah keluar, tapi tidak tergantung. Kalau dia hanya diikat tali di leher lalu gantung di pohon, dia memang tergantung, tapi tidak keluar darah. Lalu bagaimana supaya dia tergantung dan keluar darah? Dia harus disalib. Karena dengan disalib dia tergantung, dan ketika tangan kakinya dipaku keluar darah, maka dengan dia disalib dia menanggung kutuk kita. Dengan darah tercurah maka dosa diampuni. Itulah sebabnya Yesus tidak boleh mati dengan cara lain. Yesus tidak boleh mati dirajam. Yesus tidak boleh mati di pedang. Yesus tidak boleh mati ditombak. Yesus tidak boleh mati diracun. Yesus tidak boleh mati karena didorong misalnya ke jurang. Tidak boleh. Dia harus mati dengan cara disalibkan dan karena tergantung dan keluar darah. Dia tergantung supaya kutuk kita diganti, keluar darah supaya ada pengampunan dosa. Hari ini Jumat Agung, kita memperingati Kristus yang tersalib. Dia sedang tergantung dan mencurahkan darahnya. Berarti di salib itu kutuk kita sedang ditanggung dan pengampunan dosa mengalir dari setiap tetesan darah yang keluar dari tubuhnya. Kita bersyukur bahwa kita seharusnya orang terkutuk, tapi kutuk kita lah yang ditanggungnya. Dan seharusnya tidak ada pengampunan dosa, tapi dengan darah yang tercurah itu kita mendapatkan pengampunan dosa. Nah, tadi dalam poin pertama saya sudah jelaskan, jikalau kita berbuat baik atau kita taat firman dengan tujuan selamat, justru tidak selamat. Tapi setelah Kristus itu menebus kita, menanggung kutuk dan mencurahkan darah bagi kita, maka prinsip keselamatan itu hanya karena iman, tidak ada perbuatan. Maka di dalam ayat 11 bacaan kita dibilang orang benar akan hidup oleh iman. Lalu di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat ini itu apa? Maksudnya dia mati di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai pada bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Oleh iman. Lalu nanti di Galatia pasal 3 ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Maka di sini setelah Kristusnya menanggung kutuk kita dan mencurahkan darah, yang diperlukan sekarang ini adalah iman. Sungguh-sungguh menerima dia sebagai juru selamat kita. Nah, saudara-saudara, kita ini orang terkutuk. Semua manusia orang terkutuk. Tapi kalau sampai orang mau percaya dan menerima Yesus Kristus, maka dia tidak lagi menjadi orang terkutuk, tapi dia menjadi orang diberkati. Maka tadi di ayat 14 dia bilang, di dalam dia melakukan semua ini supaya berkat Abraham sampai pada kita. Saudara-saudara, hari ini Yesus, kita memperingati Yesus mati di kayu salib bagi kita. Bagi yang mau terima dia, saudara jadi orang diberkati. Tidak peduli saudara sakit-sakitan, tidak peduli ekonomimu buruk, tidak peduli rumahmu jelek, tidak peduli kamu kekurangan, kamu miskin melarat. Tapi kalau kamu percaya dia, kamu orang diberkati. Tapi kalau kamu tidak percaya dia, tidak peduli kamu orang kaya, tidak peduli hartamu berlimpah, tidak peduli uangmu banyak, kamu orang yang terkutuk di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara, ketika di Matius pasal 25, pada waktu berbicara tentang pengadilan terakhir ketika Kristus datang kembali, maka untuk orang-orang yang tidak percaya, dalam Matius 25 ayat 41 dibilang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Tapi untuk orang-orang yang percaya, Matius 25 ayat 34, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Kalau hari ini saudara terima Yesus dan percaya Yesus, maka pada akhir zaman nanti ketika Kristus datang, dia bilang, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Tapi kalau sampai saudara masih keraskan hati dan tetap tidak terima Yesus, jangan kaget ketika satu hari Kristus akan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang yang terkutuk. Kita bersyukur bahwa Kristus sudah mati bagi kita, menjadi kutuk bagi kita dengan tergantung, dan darahnya tercurah demi pengampunan dosa. Maukah kita mengambil keputusan hari ini sungguh-sungguh beriman kepada dia? Yang belum beriman, ambil keputusan beriman. Yang sudah terima Yesus, saudara harus bersyukur. Saudara orang terkutuk yang sekarang diubah menjadi orang diberkati. Bersyukurlah karena saudara adalah orang diberkati. Tidak peduli bagaimanapun kondisi jasmani, kondisi fisik saudara, kondisi hidup lahiriah saudara, saudara adalah orang diberkati.
Marilah kita semua menyambut Kristus supaya kita berhenti menjadi orang terkutuk dan menjadi orang-orang yang diberkati. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengar firman bahwa sesungguhnya kutuk kamilah yang Kristus tanggung dengan tergantung, dan dengan darah yang tercurah memberikan pengampunan dosa kepada kami. Kami sadar kami orang-orang terkutuk. Kami sering tidak taat firman. Kami taat tapi tidak terus. Kami taat tapi tidak semua. Kami taat supaya diselamatkan. Tapi hari ini kami tahu semua itu membuat kami terkutuk. Hanya dengan iman kepada Kristus yang sudah mati di kayu saliblah kami boleh berubah menjadi orang diberkati. Biarlah kami semua pada hari ini mengambil keputusan sungguh-sungguh menjadi orang yang diberkati melalui iman dan percaya pada Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.